Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai cost volume profit analysis. Nah, pertama kalian harus tahu dulu break even point. Break even point itu gampangnya bisa dibilang titik balik modal. Jadi kalian jual berapa sih barang untuk bisa dapat pendapatan yang sama dengan cost yang dikeluarkan. Nah, untuk menghitung BEP atau break even point, itu kita bisa pakai rumus BEP-nya langsung. Rumusnya itu adalah fixed cost kalian bagi sama price dikurang variable cost. Nah, ini contoh real life-nya ya. Misalkan Ayu itu buka coffee shop sederhana. Dia sewa ruko dekat kampus 1 juta per bulan dan gaji satu orang karyawan 1 juta per bulan. Harga modalnya itu 20.000 dan dia jual 40.000. Nah, berapa kopi sih yang harus dia jual untuk bisa balik modal di bulan ini? Nah, fixed cost-nya itu kan berarti 2 juta ya. 1 juta sama 1 juta. Sewa sama bayar gaji. Variable cost-nya itu 20.000 dan harga jualnya itu atau price-nya 40.000. Berarti 2 juta bagi 40.000 kurang 20.000. Sama dengan 100. Berarti si Ayu ini harus menjual 100 gelas kopi untuk bisa balik modal di bulan ini. Nah, ini adalah contoh real life dari BEP atau break even point. Nah, contohnya lagi nih, di BSD itu ada perusahaan sepeda dengan laporan keuangan sebagai berikut ya. Nah, kita akan mencari BEP atau titik balik modal dari perusahaan ini in unit dan total. Nah, kalau misalkan pakai contribution margin format, maka tahap pertama yang dilakukan adalah kita lihat fixed cost-nya. Fixed cost-nya kan 80.000 ya. Lalu kita cari tahu variable cost-nya per sepeda berapa. Ini kan soalnya salesnya ini untuk 500 sepeda. Nah, per unitnya berarti tinggal 250.000 bagi 500 dapat 500 per unit untuk salesnya. Variable expense-nya 300 dan CM-nya itu 200. Setelah kita dapat harga per unit, maka kita akan memasukkan unsur pada rumus BEP ini. Berarti 80.000 si fixed cost-nya kalian bagi sama price-nya itu 500 kurang sama variable cost-nya 300, dapat 400 unit. Jadi pabrik ini akan balik modal jika dia menjual 400 unit sepeda. Nah, pertanyaan lanjutan. Jika kita udah tahu nih BEP-nya berapa, maka biasanya akan ditanya berapa sih profit perusahaan jika menjual lebih dari itu. Misalkan di sini contohnya berapa profitnya jika menjual 401 unit barang. Maka sebenarnya cara gampangnya itu adalah kalian kan tadi tahu kan kalau CM-nya itu 200. Berarti 200 kalian tinggal kali 1. Karena selisihnya itu 401 kurang 400 sepeda tadi ya. Dapat 200. Berarti profitnya itu adalah 200. Nah, cara ini tuh bisa kalian buktikan dengan rumus yang sebenarnya ya. Cara rumusnya. Rumusnya itu P kali Q kurang V kali Q kurang fixed expense. Nah, ini disederhanakan sehingga mendapatkan rumus CM itu unit CM kali Q kurang fixed expense. Nah, berarti kan unit CM-nya itu 500 kalian kurang 300, kalian kali Q-nya itu 401 ya dari soal fixed expense-nya 80.000. Nah, dapat 200 kali 401 kurang 80.000. Nah, dapat profitnya 200. Sama ya kayak cara simpel yang di kotak biru ini. Nah, lalu selanjutnya itu contribution margin ratio. Nah, ini tuh gampang sih. Kalian bisa hitung dengan rumus yang sudah disediakan. CM ratio itu bisa dipakai untuk mempermudah kita dalam menghitung CM jika terdapat perubahan jumlah unit yang dijual. Contohnya nih, kalau sales itu pasti 100% ya. Nah, lalu untuk cari persentase yang lain itu, misalkan variable expense, itu kalian bisa dapat dari 150.000 kalian bagi sama salesnya 250.000. Karena salesnya itu kan 100%, jadi dia sebagai acuan untuk menghitung persentasenya. Dapat 60% ya. Nah, sehingga dapat CM rasionya itu 40%. Nah, kalau kita udah tahu nih CM rasionya kan 40%. Jika pabrik mengalami kenaikan penjualan 50.000, maka CM-nya itu juga akan meningkat sebesar 40% kali 50.000, yaitu 20.000. Nah, selanjutnya itu ada variable expense ratio. Rasio yang didapat dari pembagian antara variable expense bagi pada sales. Nah, pada kasus ini variable expense rasionya itu kan tadi 60% ya. Nah, rasio ini akan berguna jika ada pertanyaan tambahan nih.
What is the profit impact if the bicycle factory can increase unit sales from 500 jadi 540 dengan meningkatkan biaya iklan atau advertising sebesar 10.000. Nah, impact-nya itu seperti apa? Cara mudahnya itu kalian cari kenaikan CM yang terjadi dengan cara di kotak hijau ini ya. Nah, jadi increase in CM yaitu kan 40 unit ya. Karena dia asumsi akan naik ke 540 dari 500. Berarti 40 unit kalian kali sama $200 ya. Dapat 8.000. Lalu ada kenaikan di advertising expense sebesar 10.000. Maka decrease in net operating income karena advertising expense-nya lebih gede yaitu minus 2.000. Nah, cara cepatnya itu kalian bisa hitung dari 80.000 ditambah 10.000 ya, yaitu 90.000. Maka ketika terjadi perubahan variabel cost yaitu di iklan atau advertising sebesar 10.000 tadi akan berimpact di salesnya itu naik 20.000 ya, dari 250 ke 270.000. Namun net operating income-nya itu turun 2.000 dari 20.000 ke 18.000. Kenapa? Karena fixed expense-nya naik sebesar 10.000 ya, jadi 90.000 dan variable expense-nya juga naik jadi 162.000. Lalu selanjutnya kita akan bahas target profit analysis, yaitu rasio yang digunakan untuk mencari berapa sih barang yang harus dijual untuk mencapai target profit yang kita tentukan atau kita inginkan. Nah, ada 3 metode, equation, formula, dan percentage. Yang pertama, untuk equation method itu bisa kalian cari dengan rumus sebagai berikut ya. Contohnya nih, perusahaan sepeda tadi itu mau tahu berapa sih sepeda yang harus dia jual untuk mencapai target profit sebesar 100.000. Nah, kita masukin aja 100.000 di rumusnya ini ya, sama dengan unit CM-nya itu contribution margin-nya kan tadi $200. Kalian kali Q yang ditanya atau quantity yang ditanya kurang sama fixed expense-nya itu 80.000. Nah, dapat Q-nya itu 900. Berarti perusahaan sepeda tersebut harus menjual 900 sepeda untuk mendapatkan profit 100.000. Lalu untuk formula method itu rumusnya sebagai berikut ya. Jadi tinggal masukin aja ya. Target profitnya 100.000 ditambah fixed expense-nya kan 80.000 per 200. Nah, dapat 900 unit sepeda. Nah, jadi cara ini tuh adalah cara yang paling mudah atau gampang. Karena tinggal masukin aja ke dalam rumus yang ada. Nah, next kita bahas DOL atau Degree of Operating Leverage. Nah, ini tuh adalah ukuran seberapa sensitif pendapatan operasional bersih terhadap persentase perubahan dalam penjualan. Jadi rumusnya itu adalah contribution margin per net operating income. Contohnya nih di sini ada soal ini ya. Berarti DOL-nya itu adalah CM-nya 100.000 kalian bagi sama net operating income-nya 20.000. Berarti DOL-nya itu adalah sebesar 5. Nah, dengan DOL sebesar 5, jadi jika perusahaan menaikkan sales sebanyak 10%, maka net operating income-nya naik 50%. Dari 10% kalian kali sama DOL-nya 5. Rumus DOL itu bisa dibuktikan dengan perhitungan yang ini ya. Jadi 10% increase in sales from 250.000 jadi 275.000. Perhitungannya yang ini. Jadi resulting in 50% increase in income from 20.000 ke 30.000. Nah, ini dia materi pembahasan mengenai DOL ya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.